Baik pemirsa, di studio sudah hadir bersama saya tokoh lintas agama Bapak Wisnu Bawatenaya selaku Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Pak Wisnu, selamat datang, selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik, sehat. Sehat ya Pak ya? Semua ya. Semangat pastinya ya Pak? Baik, harus tetap semangat. Harus ya, walaupun puasa sekarang mungkin bagi umat beragama Islam, tapi kita tetap menjaga Saya ucapkan toleransi. selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih banyak Bapak, dan terima kasih juga nih ya. waktunya Bapak sudah Baik. bisa hadir ke Studio Nusantara TV Sama-sama. hari ini. Pak, berbicara tadi kan kita di awal saya sudah bilang toleransi beragama. Ini sangat penting banget gitu. Kalau kita bahas apalagi sekarang di Indonesia kita banyak lihat banyak orang bertengkar atau bahkan sekedar beda agama aja ini bisa menjadi ribut gitu loh Pak. Nah ini apa sih Pak yang harus dilakukan warga negara dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Kalau menurut Pak Wisnu seperti apa Pak? Baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan keragaman yang aneka ragam, ya, baik suku, agama, ras, tergolongan dan seterusnya, bahwa kita punya sesanti, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manggruwa. Ya, apa itu Pak mungkin? Bhinneka Tunggal Ika ini berbagai macam, kan, beraneka ragam, namun kebenaran itu tetap satu. Yang maha benar itulah Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, betul. Maka kita hendaknya munculkan kesadaran. Baik. Maka kita selaku generasi penerus dari bangsa ini, kita ingin membangun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Apa yang dimaksud? Karena begini, semua umat ya manusia di muka bumi di bawah langit ini, dia ingin punya cita-cita satu, ingin aman, damai, sejahtera dan bahagia. Kebahagiaan tidak bisa dibeli. Nah, ya, relatif juga bahagia kalau berbicara bahagia ya Pak. Maka saya suka menyingkat agar anak-anak milenial, generasi muda kita mudah mencamkan. SDM, S yang pertama sadar jadi umat manusia tadi, sama-sama ciptaan Tuhan. Betul. Yang kedua sadar selaku umat beragama, ya, apapun agamanya, Islamkah, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, apapun agamanya, ya, maka jalankanlah agama itu dengan baik. Agam, ya, tidak, gamnya kacau, tidak kacau, tidak kacau, ya. Jadi kita lakukan ini. Kalau saya selaku ketua pengurus harian Parisada Hindu Dharma Indonesia, Dharma itu kebenaran. Dharma apa? Ada Dharma agama, Dharma sastra, kitab sucinya, Dharma Tula, kita berdiskusi seperti sore hari ini, Dharma Yatra dari tempat benar ke tempat benar, Dharma Gita budaya yang benar, Dharma Dana, anggaran pendanaan dengan benar, Dharma Bakti berbakti pada negara juga dengan benar, Dharma Yuda bertempur juga benar, bertempur terhadap nafsu kita ke dalam juga. Diri sendiri dulu ya Pak. Ya, sampai Dharma Santi. Dharma di kebenaran ini jadi siklus kehidupan. Benar, 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 sampai ke liang kubur pun kita benar. Ya? Nah, oleh sebab itu maka kita ingin membangun manusia-manusia tadi kesadarannya pertama. Sadar jadi umat manusia, sadar jadi umat beragama, kemudian sadar jadi warga negara Indonesia. Dasar negaranya Pancasila. Ya. Nah, bagaimana kita hidup di negara yang aneka ragam ini untuk bagaimana caranya? Ya kita hendaknya mampu, maka sekarang, nah kebetulan saya juga di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, jadi di Dewan Pengarah, Sekretaris Dewan Pengarah, bahwa kita ingin membangun ekosistem Pancasila dalam tindakan, bukan hafalan, tindakannya. Jadi kita punya sila pertama bertuhan, orang yang bertuhan tentu berperi kemanusiaan, kan? Kita menghormati, punya etika sosial, saling menghormati, etika pemerintahan, transparansi, etika hukum, tegakkan hukum benar, kan? Etika ilmu pengetahuan, jangan nyontek, benar, ya. Etika lingkungan hidup, kita jaga lingkungan kita nih, udaranya bersih, O2-nya bagus, airnya H2O-nya juga jernih, jaga lingkungan kita yang baik, ya. Nah ini yang kita ingin aja etika. Kalau di agama Hindu ada tatwa, etika atau susila, upacara, upakara, ya. Ada acara, ya. Ada ritualnya, ya. Ada upacara bendera, acaranya pagi naikkan, sore turunkan bendera, misalnya gitu ya. Upakaranya, kara itu kara tangan, keterampilan. Maka di samping diberikan ilmu pengetahuan anak-anak kita, juga diberikan keterampilan. Sehingga dia mampu nanti untuk
berpartisipasi dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, oke, Jadi intinya benang-merahnya ini etika yang harus dimiliki oleh milenial zaman sekarang. Betul. Apalagi kalau kita lihat mungkin agak miris ya Pak, Betul. sekarang ini di mana etika mungkin rasa etika, berempati terhadap sesama itu agak kurang. Ya. Nah, mungkin apa nih yang menurut Pak Wisnu gitu yang bisa menjadi landasan dan juga konsep kerukunan umat beragama di Indonesia? Ini cocoknya seperti apa yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari khususnya bagi kaum muda, kaum milenial dan kita semua mungkin Pak. Betul. Kebetulan sekarang kita juga dengan Kementerian Agama ada moderasi beragama. Ya, kita menghormati satu dengan lain apapun agamanya. Ya, maka dari 6 agama yang di Indonesia masuklah ke dalam kamar masing-masing, ya, mendidik, melatih, mengajak, menteladani, ya, semuanya agar di dalam kamarnya masing-masing juga terbina. Kemudian kalau mau ketemu dia di ruang tamu, ya, mau ketemu di ruang tamu, sehingga bisa saling menghormati satu dengan lain. Betul. Baru saja kami umat Hindu melaksanakan Hari Suci Nyepi. Ya. Oh iya, beberapa waktu yang lalu ya Pak. Baru tanggal 22 kemarin kita lakukan situ dengan beberapa kegiatan kita. Dari pengerupukan, dari Suci Nyepinya sendiri. Ya. Di situ kan bagaimana kita merenung kembali, mengintrospeksi, mengoreksi diri, ya, agar kita tahu apa yang kita kerjakan setahun sebelumnya ini. Sehingga di tahun depan kita akan lebih baik lagi dengan solusi-solusi untuk memecahkan masalah-masalah. Satu masalah 1000 soal. Contoh, masalahnya hujan, persoalannya banjir, persoalannya putus jembatan, penyakit dan seterusnya. Maka anak-anak kita ajari mereka dan terutama catur guru. Ada guru rupake, bapak ibu di rumah jadi teladan. Ya? Keluarga itu sumber utama dulu ya. Jadi kan keluarga kita keluarga yang sukinah, keluarga yang harmoni. Ya? Kemudian di rukun tetangga, rukun warga. Betul. Hendaknya juga rukun di kecamatan, di kabupaten, kota, dan rukun negara. Kan begitu dia. Lebih Jadi, luas lagi. Lebih luas lagi. Maka pendidikan penting. Guru utama kita di rumah, guru pengajian di sekolah, guru sesa pemerintah. Dan terakhir guru swadhyaya dari Tuhan Maha Kuasa. Karena kita iman takwa kepada Tuhan, apapun rencana manusia tentu akhirnya Tetap. Tuhan. Rencana Tuhan. Nah, maka kita ajak mereka agar beriman, bertakwa, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berarti ini landasan utama yang harus dibangun kaum muda atau kaum milenial di Indonesia memang awal dari keluarga dulu ya Pak. Betul. Dimana diajarkan dulu tentang keimanan mungkin betul. Dalam diri kita masing-masing bertakwa. Setidaknya jadi setelah itu kita bisa berempati. Bisa bertoleransi dengan semuanya gitu. Nah, kalau menerapkan nilai keagamaan dalam menjaga NKRI ini jangkauannya lebih luas lagi. Karena kita tahu kan Pak, tahun-tahun pemilu sebelumnya kita bahkan dipecah belah karena hanya masalah agama. Nah, ini kita juga menjelang tahun pemilu lagi nanti ini tahun depan. Nah, ini bagaimana Pak menerapkan nilai keagamaan dalam menjaga NKRI mungkin? Betul. Maka dalam rangka itulah sekarang misalnya di tahun-tahun politik seperti sekarang. Betul. Maka tema yang kita ambil di Hindu kemarin untuk dalam rangka Nyepi. Ini ya, melalui Dharma agama dan Dharma negara kita sukseskan pesta demokrasi Indonesia. Pesta demokrasi. Ya. Ingat nih pesta demokrasi dalam rangka apa sih pemilu ini? Untuk memilih pemimpin. Pemimpin yang amanah, ya, pemimpin yang punya karakter yang kuat, ya. Karakter dasar itu jujur dan disiplin, itu karakter dasar, itu dasar ya. Dan ada kepemimpinan di Hindu ada kepemimpinan Ashtabrata, bagikan matahari memberi sinar dia, bagikan bulan menerangkan kegelapan, ya, bagikan samudra, bagikan ya awan, ya, punya wibawa dan seterusnya. Ini kepemimpinan kita harus isi. Yang utama adalah bagaimana dia menjadi teladan. Jadi orang tua menjadi teladan, ya. Nah, maka kita ikuti jejak beliau yang positif ini kita lanjutkan. Hal-hal negatif kita tinggalkan, ya kan gitu. Kita cari lagi inovasi baru yang inovasi positif. Baru, kreativitas kita tingkatkan, banyak berinovasi, ya. Jadi kita berikan mereka dengan bahasa-bahasa sederhana. Contoh misalnya filosofi sederhana, ya. Saya katakan, kita kan sering kalau pagi kita ingat kita makan pagi, sarapan pagi nasi dari beras dari padi.
Nasi ini saya suka singkat, NASI, N-nya niat. Niat kita ngapain sih? Oh, iya. Bisa. Habis makan ini apakah mau istirahat atau mau belajar Atau mau bekerja, melanjutkan atau melanjutkan mimpi-mimpi lagi? mimpi-mimpi ini, ya. Hanya amal. Betul. Kita mau amalkan apa? Kalau sudah ini mau diamalkan apanya gitu loh. Ya. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesehatan dan seterusnya. Ini ibadah. Ibadah ini karena iman takwanya tadi kan. Nasi, niat, amal, syukur, ibadah. Nasi dari beras. Beras itu berpikir rasional. Masuk akal enggak nih kata orang tua, masuk akal kata guru. Kalau masuk akal kerjakan. Kalau masuk tidak akal, jangan. Tanyakan. Nah, Kan gitu. ditanyakan Jangan sampai sesat di jalan ya. Betul. Malu bertanya sesat di jalan. Betul, Tidak boleh Pak. terjadi. Nasi, beras, padi. Padi PD, percaya diri. Oke. Itu filosofi sederhana. Maka inilah yang harus kita coba praktekkan. Dalam prakteknya dibalik. Padi, beras, nasi. Padi, beras, nasi. Nah, padinya cangkul yang dalam. Mari nanam padi dan jagung di kebun kita, jangan di kebun orang. Jangan di Masalahnya. kebun orang. Kebun kita sendiri, sebenarnya jelas. Betul. Ya, jadi padinya kita cangkul, jagung itu jago dan unggul. Kalau kita jago dan unggul, kita kan percaya diri, kan? Jadi pede dia, percaya diri. Nggak perlu rekomendasi, ya, nggak perlu sana kemari. Ujian belajar yang sungguh-sungguh supaya lulus ujian. Masuk tentara, masuk polisi, jadi profesor dokter. Itu bisa menjadi garda-garda terdepan pada dia, akhirnya. Kan? Nah, kemudian kalau mau dari beras untuk nasi, mau pilih mana? Beras tumbuk atau beras giling? Kalau beras tumbuk begini, ingat terima kasih Tuhan, Oke. terima kasih Ibu Pertiwi. Baik, Pak. Kayaknya makin seru perbincangan kita, tapi kita harus break dulu sepertinya, Pak. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa anak-anak muda ini menjaga toleransi kerukunan beragama. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan dialog dengan Pak Wisnu, tapi kita harus jeda berikut ini. Ya pemirsa, itu tadi cuplikan bagaimana pengalaman Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam memberikan kuliah umum dialog lintas agama di negeri Jepang. Dan kita kembali lagi akan berdialog dengan Bapak Wisnu, berbicara lagi tentang toleransi beragama. Tadi seru sekali ya Pak, harus mempunyai ilmu padi, beras, nasi. Nah itu mungkin yang menjadi landasan bagi kaum-kaum muda zaman sekarang untuk memudahkan dan memahami bagaimana cara bertoleransi dalam beragama. Awalnya memang harus dari diri sendiri dulu ya Pak. Ajaran dari keluarga, iman, takwa, toleransi pasti akan berkembang baik di masyarakat nantinya. Ini semakin menarik Pak. Nuko mau bertanya lagi Pak. Nah ini ngomong-ngomong, Indonesia kan menjadi barometer bagi sejumlah negara dalam urusan toleransi umat beragama seperti yang tadi sempat dijelaskan oleh Wakil Presiden kita juga gitu kan. Nah kalau menurut Bapak Wisnu, bagaimana Pak langkah generasi muda kita agar Indonesia tetap menjadi pedoman negara lain dalam urusan toleransi beragama? Betul. Nah, kita harus ingat juga petunjuk atau petuah-petuah the founding parents kita. Oke. Kita punya Ibu Kartini. Ibu Kartini pernah menyampaikan bahwa agama menjauhkan kita dari perbuatan dosa atau jahat. Ini utama. Agama, ya, Pak, ya? Kemudian kita perlu ingat juga bahwa Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Pendidikan Nasional kita, menyampaikan tata, tentrem, kertara harja. Betul. Nah, tata dulu dari diri sendiri. Ngaca dulu kita, supaya tidak ngaco. Gitu. Diri kita sudah baik atau belum? Belum, ngaca gitu, dulu. Ya, kita dengarkan koreksi, betul. jangan cepat marah. Betul, Ya? Bapak. Kalau dikasih tahu oleh mama, oleh papanya, jangan marah. Ya kan gitu. Iya. Nah, maka tata, tentrem, aman dan nyaman. Itu tadi. Karena semua orang ingin aman, damai, sejahtera. Bagian tadi, aman dan nyaman. Betul. Lalu kemudian kerja apa? Kerja tulus, kerja cerdas, kerja ikhlas, udah gotong royong, kerjasama. Ya. Nanti kalau sudah bekerja, punya hasil harja, tata tentrem kertara harja. Kalau sudah berhasil, jangan lupa berbagi, jangan kali-kalian terus. Nah, tetap harus berbagi. Berbagi, kita masih itu membangun. Sedekah kita ya atau Pak. berkorban. Betul. Ya. Apa yang dikorbankan? Pikiran kita, tenaga kita, kalau punya dana ya dana, perasaan kita.
ilmu bahkan untuk mungkin ya. menjaga NKRI ini, Iya. nyawa pun kita siap untuk jaga Oh itu keutuhan. Kan tadi ini yang kan, paling utama. garda terdepannya itu Kita ya. jaga. Maka Betul. anak-anak muda kita siapkan agar betul-betul dia jadi profesional dan militan gitu. Kalau bahasa kebetulan saya juga mantan tentara, daya tempurnya, dapurnya ini harus kuat ya, daya tempurnya. Daya tempur ya anak muda Fisik zaman non sekarang fisik. memang Mbak. Physically sehat walafiat, mensana en corpore sano. Oh, keren. Badannya sehat, jiwanya tidak sakit jiwa, spiritualnya bagus. Ini nih. Itu dia Pak, anak Itu, zaman sekarang maksudnya. kena mentalnya tuh banyak Ya, nih. makanya kita beritahu sehat dulu ya. Fisik sehat, jiwanya tidak sakit tadi, Betul. spiritualnya bagus, iman takwanya bagus, ya. Kemudian manuvernya, lari, lompat, loncat, dorong, tarik, banting, terjun, nyelam, dia kuat, punya keterampilan. Ya. Perlukah Pak ada satu untuk warga Indonesia kita diajarkan seperti mungkin di luar negeri kita contoh wajib militer itu untuk mendukung jiwa-jiwa toleransi dan menjaga NKRI terdepan tuh kayak kalau anak-anak sekarang kita lihat kok Kita lemah kan- ya gitu beda kan sama zaman dulu Kita gitu. ada juga tidak hanya di militer, di pramuka boleh, ya kan? oke. Kita ajarin mereka tentang bagaimana tuh untuk menumbuhkan disiplin kerjasama. Iya, rasa cinta NKRI-nya itu, ya, Pak. Jangan sampai dia sombong karena masih muda, Ya. karena sehat, karena ganteng, cantik, posisi kedudukan, pangkat jabatan dan sebagainya. Jadi karakternya kita harus bina dengan baik. Betul-betul dia percaya diri dan mau belajar. Jadi maka tadi kita perlu ada para orang tuanya, para pemimpin jadi teladan, ya. Karena ini dia. penting kan, dicontoh kemana dia nengok karena baik kiri baik ke depan baik dan terus baik, kan itu contoh penting. Maka kita ajarin mereka untuk tadi berani tapi tanggung jawab. Nah Ya. itu mungkin Ya. pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah mulai sekarang harus diajarkan seperti itu kali ya Betul, Pak ya. betul. Karena bisa dibilang kita masih agak kurang memang. Maka di tahun ini sekarang Pancasila sudah masuk dalam kurikulum. Masuk ke sana, di mana dia nanti bisa mengaplikasikan Di kelima sila itu. sila tadi. Oke. Jadi iman takwa bertuhan dia di situ. Orang bertuhan tentu berberi kemanusiaan tadi, berika. Ya. Kemudian jaga kesatuan persatuan. Ya, jadi betul bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini dia. Bukan kayak sekarang maksudnya kayak lebih Ya. asik sendiri. Ya. Jadi anak-anak muda kita gimana mau membela NKRI di garda terdepan. Orang asik dengan gadget. Bagi memang semakin Betul, maju. Tapi betul. membuat anak-anak muda kita jadi mundur gitu Jangan ya lupa Pak. dia juga ada upacara-upacara bendera. Contoh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul. 3 stansa. Bagi Sutarman 3 stansa. Stansa pertama intinya, mari kita berseru Indonesia tetap bersatu. Yap. Mari kita berdoa Indonesia bahagia. Mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Ini itu ya, terus dinyanyikan. Lagu-lagu kebangsaan ya sampaikan dari Sabang Merauke sambung menyambung jadi satu itu Indonesia. Kalau tidak sambung menyambung bukan Indonesia lagi. Bukan, sudah berpecah belah Kita belah, gitu maka kan. kita lakukan itu, kita sampaikan kepada mereka untuk terus lewat lagu, lewat TikTok boleh, lewat Instagram boleh. Ya, jadi Lewat kita mana? bisa Sesuai dengan menggunakan anak muda, media ya. sosial Ya. yang sekarang mungkin lagi tren di anak-anak Ya, anak muda, muda. bukan hanya untuk bersosial jarak jauh, tapi Benar. mendekatkan yang tetap dekat, yang jauh kita dekatkan Ya. gitu, bukan kayak sekarang Ya. gitu ya Pak, dekat Ya. tapi rasanya jauh, jadi nggak ada rasa pertumbuhan. Maka Kita bertoleransi itu malah kadang berantem Pak. Maka dia bisa saling menghormati nanti Betul. kan. Kalau dia sudah sering diajak bicara, saling ketemu, Dialog sering bertemu mungkin ya. dialog, kan. Jangan monolog saja, tapi dialog. Sering ketemu. Gunakanlah tempat-tempat misalnya publik, kita lapangan ada, yuk kita berolahraga, kita pun jalan, yuk kita jalan bersama, naik Oke. sepeda dan sebagainya. Ya, itulah cara-cara kita untuk kita bisa bertemu sama anak-anak muda kita. Ya. Nah, ini bagaimana Pak biar dialog antar anak muda ini bisa terjalin dengan baik di Indonesia gitu. Pandangan Bapak harus seperti apa kita membentuk dialognya untuk anak-anak muda ke depannya? Betul, kita manfaatkan, jadi orang tua juga meluangkan waktunya untuk ketemu. Di rumah, katakanlah begitu orang tua dengan anak-anak sering ketemu di rumah, bercerita, memberikan gambaran dia. Kalau dia masih TK tentu ada cara kita kan. Misalnya contoh dengan lagu misalnya, satu-satu aku sayang ibu, dua-dua sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Kalau Sebenarnya lagu itu sudah menjabarkan semua ya, Pak? menjabarkan biasalah. Kalau dari SD kita lihat kebunku kan, mar merah, mar putih, ingat dia, kita betul-betul tamannya jadi indah, aneka ragam, ya.
taman kita keanekaragaman itu, sehingga dia ingat, oh keanekaragaman itu sangat indah, ya gitu, kan? Mungkin Gitu. dengan hal yang mudah seperti lagu tadi, mungkin Betul. yang sekarang kita jarang jumpai kali Pak. Betul. Anak-anak mungkin kayak 90-an masih bisa menjumpai dari lagu, kita benar. belajar keanekaragaman, belajar gimana menyayangi keluarga, menyayangi teman. Itu kali yang mungkin harus kita Perlu tumbuhkan lagi disisipkan sekarang. nanti nilai-nilai keagamaan masuk di situ, Tetap di situ, tetap ya. di situ. Maka aspek moralitas tadi saya cantikan daya tempur tadi kan, baru fisiknya, kemudian manuvernya, kemudian bagaimana dia bicara, beretika, menghormati orang tua, bicara di depan publik dan sebagainya, diajari. Itu kemudian baru kepada aspek moral, non fisiknya moralitas agamanya tadi, Baik. moralnya kesejahteraan dia, ya. Kapan dia harus istirahat, kapan dia harus belajar, kemudian mentalitasnya punya knowledge, skill dan attitude. Nah inilah nanti jadi profesional dan militan kan gitu dia. Oke, profesional Ya, dan militan. ya, Jadi ya. kita sebagai generasi muda harus punya jiwa seperti itu. Dan terakhir mungkin dari Ya. Pak Wisnu, closing statement, bagaimana pesan moral yang ingin Bapak sampaikan untuk nantinya bisa menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama, khususnya bagi generasi muda. Pesannya Pak mungkin Ya, seperti apa? baik. Saya ingatkan juga dengan cerita dari, kalau lihat wayang kulit itu Ya. ada Pandawa dan Kurawa. Di Pandawa 5 ada istilahnya Dharma Wangsa. Dharma itu kebenaran, jadi bangsa yang benar. Kemudian Bima itu berani, kan? Dia betul-betul dia berani. Kemudian Arjuna itu cerdas, cerdik, cendekia, cool, calm, confident. Cool, Nakula Sadewa, arif dan bijak. Jadilah dia karakter Pandawa 5. Dia cerdas, ya, berani, namun bijaksana. Arif dan bijak. Kita harapkan seperti itu. Maka marilah kita belajar. Tidak ada yang hebat di muka bumi ini kecuali mau belajar. Maka salamnya gitu sering kita sampaikan hari ini. Dulu Bung Karno salam merdeka. Hari ini Bu Mega salam Pancasila. Merdeka. Apa maksudnya? Artinya kita mampu mengkomando kendalikan panca indera. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Itu 5. Tambah 5 lagi jadi 10. Dasa indriya kalau dalam Hindu. Tangannya, mulutnya, kaki, kelamin, duburnya. Tambah 1 lagi, eko dasa indriya. Apa itu? Pikirannya juga. Matanya dipakai 2 kali jadi mata-mata. Terlalu banyak jadi mata keranjang. Jangan sampai Oke. terjadi. Jangan terjadi, Jangan ya. telinganya budak. Iya. Mulutmu harimaumu. Lidahmu pedangmu. Hati-hati itu. Hati-hati. Jangan sampai buat hoax ya. Buat hoax dan seperti sekarang. Betul, Ingat betul. apalagi tahun-tahun politik hari ini. Siap, Bapak. Hati-hati semuanya Baik. untuk menjaga diri. Baik. Jalan dalam trek yang benar. Oke, Ya. baik Bapak. Terima kasih. Terima Ya. kasih banyak Ya. untuk waktunya. Ya. Ya. Senang Terima bisa kasih. berjumpa dengan Bapak, berdialog Baik. dengan Bapak. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali di Baik. lain waktu Terima ya Pak. kasih. Ya. Membahas lagi tentang toleransi umat beragama. Sehat Terima kasih. selalu ya Pak Wisnu ya. Terima kasih Selalu, banyak. terima kasih. Ya.